Di dunia yang penuh dengan suara, di mana setiap orang berusaha untuk didengar, ada satu sosok yang memilih untuk berbicara dalam diam, bukan melalui nada, bukan melalui lirik, tetapi melalui warna, melalui bentuk, melalui luka yang dituangkan ke dalam kanvas. Ia dikenal sebagai ikon, sebagai legenda, sebagai sosok yang terus berubah, tanpa pernah benar-benar bisa ditebak. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang dilihat, sisi yang lebih sunyi, lebih jujur, lebih manusiawi. Ini bukan tentang musiknya, ini bukan tentang panggungnya, ini adalah tentang pikirannya, tentang emosinya, tentang bagaimana seorang manusia mencoba memahami dirinya sendiri melalui seni. Seni, bagi sebagian orang, adalah keindahan. Namun bagi sebagian lainnya, seni adalah pelarian. Dan bagi Bowie, seni adalah konfrontasi. Konfrontasi dengan diri sendiri, dengan ketakutan, dengan identitas yang terus berubah. Ia tidak melukis untuk menyenangkan mata, ia melukis untuk mengganggu perasaan. Karena dalam gangguan itu, terdapat kejujuran. Dan dalam kejujuran, terdapat sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kesempurnaan. Ia tidak pernah bertanya, apakah ini indah? Ia hanya bertanya, apakah ini nyata? Sebelum kuas menyentuh kanvas, ada satu momen yang sering terlewatkan. Keheningan, sebuah ruang kosong, di mana tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak ada arah. Namun justru disitulah semuanya dimulai. Karena dari kekosongan, lahir kemungkinan, dan dari kemungkinan, lahir keberanian untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Garis pertama muncul, tipis, ragu, seolah mencari arah, tidak lurus, tidak bersih, tidak sempurna. Namun justru disitulah nilai sesungguhnya berada. Karena kesempurnaan tidak pernah menjadi tujuan. Setiap garis adalah keputusan. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses. Dan setiap goresan adalah bukti bahwa sesuatu sedang mencoba untuk lahir. Ketika warna mulai hadir, emosi mulai berbicara. Merah, berdenyut seperti darah, penuh energi, namun juga penuh luka. Hitam, menelan cahaya, menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilihat. Kuning, bergetar, tidak stabil, seperti pikiran yang tidak pernah diam. Dan ketika semua itu bertemu, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ini bukan lagi tentang warna, ini tentang perasaan yang akhirnya menemukan bentuknya. Perlahan, sebuah wajah mulai muncul. Namun bukan wajah yang utuh. Ia terdistorsi, terkoyak, tidak seimbang. Tidak seimbang, seolah-olah ia sedang berada di antara dua dunia, di antara siapa dirinya, dan siapa yang ia pikir harus menjadi dirinya. Dan mungkin, itulah kita semua, sebuah kumpulan dari potongan-potongan yang tidak selalu cocok satu sama lain. Mata adalah pusat dari segalanya. Tatapan yang kosong, namun terasa berat, seolah menyimpan ribuan kata yang tidak pernah diucapkan. Disinilah emosi mencapai puncaknya, tanpa dialog, tanpa suara, hanya ekspresi yang berbicara lebih keras dari apapun. Lapisan demi lapisan ditambahkan. Cat menebal, permukaan menjadi kasar, tidak nyaman, tidak halus, tidak sempurna. Namun justru itu yang membuatnya hidup. Karena kehidupan tidak pernah rata. Ia penuh dengan luka, dengan kenangan, dengan pengalaman yang meninggalkan bekas. Dan semua itu terekam di dalam setiap tekstur. Bentuk kembali berubah, lebih jauh dari realitas, lebih dekat dengan perasaan, proporsi dilanggar, logika diabaikan, karena kebenaran tidak selalu masuk akal. Kadang, ia terasa aneh, kadang, ia terasa salah. Namun justru disitulah, ia menjadi jujur. Dan akhirnya, lukisan itu selesai. Atau setidaknya, terlihat selesai. Karena dalam kenyataannya, seni tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berhenti pada satu titik tertentu, dan sisanya dilanjutkan oleh siapapun yang melihatnya.
Ini adalah hasil karya David Bowie. Apa yang kamu lihat mungkin berbeda dengan apa yang orang lain lihat. Dan itu tidak masalah, karena seni tidak diciptakan untuk dipahami dengan cara yang sama. Ia diciptakan untuk dirasakan, untuk memicu sesuatu, untuk mengingatkan kita bahwa kita manusia, bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita terus berubah, dan bahwa di balik semua itu, kita tetap mencoba untuk memahami diri kita sendiri melalui apapun yang kita ciptakan, melalui apapun yang kita rasakan. Karena pada akhirnya, seni adalah cerminan dari jiwa kita.